Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Sunarti Bamul dari Prodi Kewirausahaan. Pada kesempatan ini, saya mau menjelaskan sistem religi suku Dayak Tamambaloh. Suku Dayak Tamambaloh ini adalah masyarakat lokal yang hidup di daerah pedalaman Kecamatan Embalo Hulu dan Kecamatan Embalo Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Masyarakat Dayak Tamambalo juga biasa dikenal dengan sebutan masyarakat Dayak Embalo. Istilah lain yang juga sering digunakan untuk menyebut masyarakat ini adalah Banuaka, yang artinya sebagai orang kita atau orang Dayak. Suku Dayak Tambalo kebanyakan menetap di desa Tamao yang menjadi perkampungan asli mereka. Suku Dayak Tambalo yang pertama kali memasuki wilayah itu adalah ada 8 keluarga yang berasal dari kalangan masyarakat biasa atau Suangsao. Mereka bermukim secara berpindah-pindah sesuai dengan peradaban masyarakat pada saat itu. Tetapi masih tetap berada di sekitar sungai Tamao. Setelah permukiman tersebut ramai dan terdapat semakin banyak generasi, berulang kedatangan suku Dayak Tamambalo dari golongan Samangat atau bangsawan ke Tamao. Mereka mulai hidup menetap dan membuat rumah betang atau saulangke. Sementara itu, masyarakat Dayak Tamambalo sangat bergantung pada sumber daya alam, terutama sumber daya hutan untuk keperluan hidupnya. Mereka biasanya melakukan sistem pengelolaan sumber daya alam di desa Tamao dengan sistem Toan Karapah. Sistem tersebut merupakan hutan berawa yang biasanya menjadi tempat masyarakat untuk mengambil hasil hutan seperti rotan, damar, obat tradisional, dan beramu untuk mencari bahan rumah serta berburu hewan buruan di dalam hutan. Secara umum, banyak kalangan yang menyebut masyarakat Dayak Tamambaloh memiliki beberapa kesamaan dengan subsuku Dayak Taman, Dayak Kalis, dan Dayak Lau. Kesamaan itu dapat dilihat dari aspek sejarah asal-usul, budaya, adat istiadat, dan bahasa yang dituturkan oleh seluruh kelompok suku tersebut. Beberapa unsur budaya yang dimiliki suku Dayak Tamambaloh yang dinilai sama dengan suku Dayak lainnya adalah budaya panen raya gawai Dayak yang dilakukan sekitar awal bulan Mei setiap tahunnya secara bersama-sama oleh suku Dayak. Dalam hal sejarah asal-usul juga mengalami kemiripan, terutama berkaitan dengan nenek moyang suku Dayak yang sebenarnya masih berada dalam satu garis keturunan. Sementara aspek adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi masyarakat Dayak secara umum itu seperti memakan babi untuk nutrisi, tradisi perkawinan, dan tradisi kematian juga dinilai memiliki kesamaan. Bahasa yang mereka lafalkan juga dinilai memiliki kemiripan pelafalan karena masih dalam satu rumpun. Suku Dayak Tamambaloh ini juga hidup dengan mengandalkan sumber daya alam hutan melalui sistem pertanian. Mereka mengenal baik sistem pertanian, perladangan, berpindah. Sistem tersebut hingga kini juga masih dikenal sebagai sebuah kearifan lokal di Kalimantan Barat. Suku Dayak Tamambaloh melakukan kegiatan pertanian dengan sistem tersebut sebagai sistem tradisional dengan tidak hanya menanaminya dengan padi, melainkan juga dengan sayur dan buah. Mula-mula mereka akan memilih lokasi terlebih dahulu, kemudian membersihkan semak
dan tanaman dengan cara dibakar. Selanjutnya itu mereka ini akan melakukan upacara sesajen dan memanjatkan doa-doa. Hal itu yang menjadi sistem pertanian yang mereka terapkan dinilai sebagai sistem pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal. Di dalam penggolongan sumber daya hutan, mereka berpedoman pada sistem religi yang menuntun dan meneladani masyarakat Dayak Tamam Baloh untuk selalu bersikap serasi dan harmonis terhadap dinamika alam semesta. Mereka amat percaya bahwa alam semesta penuh dengan kekuatan baik. Hal itu membuat mereka sangat berhati-hati dalam berperilaku dan bertindak. Terutama yang berhubungan dengan alam, maka setiap kali mereka tindakan atau aktivitas yang berkaitan dengan unsur-unsur alam, mereka itu selalu melakukan tindakan permisi atau meminta izin terhadap penghuni hutan. Sebagai misal, ketika hendak berburu satwa di hutan, pemburu tua dari suku Dayak Tamam Baloh ini akan melakukan doa-doa terlebih dahulu sebagai permohonan izin untuk berburu di dalam hutan. Namun demikian, lain halnya dengan pemburu untuk berburu di dalam hutan. Namun demikian, lain halnya juga dengan pemburu muda yang tidak perlu melakukan ritual-ritual tertentu ketika hendak berburu. Mereka hanya perlu mempersiapkan beberapa keperluan, bahkan hanya memakai alas kaki biasa atau justru tidak memakai alas kaki sama sekali. Selain melakukan aktivitas pertanian tradisional, masyarakat Dayak Tambalo juga melakukan aktivitas berburu. Tujuan mereka berburu itu diklasifikasikan menjadi beberapa hal. Ada yang karena hobi atau rekreasi, subsisten atau itu pemenuhan nutrisi, tradisi atau adat, dan tujuan komersial. Untuk tujuan hobi, kegiatan berburu hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan tujuan untuk bermain-main atau ingin menggunakan senjata atau senapan untuk berburu di dalam hutan. Kebanyakan pemburu yang melakukan aktivitas berburu dengan tujuan hobi atau rekreasi adalah para pemburu muda yang lebih kepada mencari rasa puas dan kebahagiaan. Kegiatan berburu tersebut juga sudah diajarkan oleh orang tuanya sejak mereka masih kecil. Sehingga mereka dewasa, mereka sudah terbiasa melakukan aktivitas tersebut dengan intensitas 1-2 kali dalam 1 minggu. Sedangkan aktivitas berburu yang memiliki tujuan subsisten atau pemenuhan nutrisi merupakan tujuan utama perburuan yang dilakukan oleh masyarakat suku Dayak Tamam Baloh. Tujuan utamanya itu tentu untuk menyediakan kebutuhan akan protein dari daging yang berkaitan dengan kelangsungan hidup keluarga suku Dayak Tamam Baloh. Untuk tujuan tradisi atau adat, suku Dayak Tamam Baloh telah melakukan aktivitas berburu selama turun-temurun. Aktivitas tersebut terus mereka lakukan untuk menjaga kearifan lokal budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Kegiatan tersebut untuk tujuan adat biasanya mereka lakukan pada hari-hari tertentu, seperti menjelang pernikahan, peringatan kematian, hari raya Natal, dan perayaan panen raya suku Dayak. Dalam hari-hari tersebut, intensitas satwa yang akan diburu juga jauh lebih banyak dibandingkan hari-hari biasanya. Sebagai misal, untuk memperingati kematian, mereka itu memerlukan pasokan daging yang lebih banyak sebagai jamuan bagi para tamu. Sehingga jumlah satwa yang harus diburu juga harus lebih banyak dalam peringatan kematian tersebut. Suku Dayak Tamam Baloh ini akan mengundang sanak saudara terdekat mereka untuk berkumpul dan meminum arak bersama sambil berpesta makan daging hasil buruan. Mereka dilarang untuk melakukan aktivitas luar rumah. Kegiatan tersebut mereka lakukan selama 1 hari tepat 2 minggu setelah kematian berlangsung. Sementara itu, untuk tujuan komersialisasi, tidak semua masyarakat suku Dayak Tamam Baloh melakukan hal itu. Tujuan komersial
komersialisasi hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu. Apabila hasil buluan mereka berlebih, mereka akan menukarkannya dengan barang-barang kebutuhan pokok seperti beras dan sayur-sayuran. Ada pula yang menukarnya dengan uang. Selain itu, ada pula di antara mereka tuh atau orang-orang tertentu yang memburu satwa langka di dalam hutan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara berlebih. Hubungan suku Dayak Tambalo terhadap alam juga tercermin dari bagaimana mereka memperlakukan flora dan fauna yang ada di sekitar mereka. Mereka ini memiliki kepercayaan tertentu terhadap beberapa flora dan fauna yang ada, sebagai misal burung engang badak atau rangkok badak yang mereka mempercayai sebagai pemimpin atau raja para burung. Burung tersebut amat dihormati oleh suku Dayak Tamam Baloh. Ada bagian tertentu dari burung tersebut yang mereka manfaatkan, yaitu bagian paruh burung yang umumnya digunakan sebagai penghias dalam tarian adat suku Dayak Tamam Baloh ketika ada perayaan adat. Burung engang badak sendiri dapat ditemukan di daerah dataran rendah dan pebukitan. Burung tersebut digolongkan sebagai burung pemakam buah-buahan dari pohon beringin atau ara. Selain buah-buahan, burung tersebut juga memakan serangga, reptile kecil, hewan pengerat, dan burung-burung kecil lainnya. Burung engang badak juga berkontribusi dalam penyebaran tubuh lain di sekitar suku Dayak Tamam Baloh. Biji-bijian dari buah yang mereka makan akan disebar secara sembarangan yang kemudian menjadikan tumbuh menjadi tumbuhan atau pohon baru. Hal itu menyebabkan pentingnya keberadaan pohon beringin sebagai salah satu kabinet hidup bagi burung engang badak. Adapun biji-bijian yang disebarkan oleh burung ini umumnya ada di daerah iklim tropis. Dengan demikian, burung engang badak secara tidak langsung juga berkontribusi positif bagi tumbuh-tumbuhan baru di hutan suku Dayak Tamam Baloh. Selain itu, burung engang badak juga memiliki kekhasan terutama dalam hal suara raungannya yang nyaring. Umumnya itu suku Dayak Tamam Baloh juga hidup sangat tradisional, dapat menirukan suara khas dari burung engang badak. Selain burung engang badak, masyarakat Dayak Tamam Baloh juga memiliki hubungan akrab dengan burung kuao raja atau burung ruai. Mereka biasa memanfaatkan bulu burung tersebut untuk dimanfaatkan sebagai pelengkap atau penghias dalam pakaian adat mereka ketika hendak mengadakan upacara menari adat. Selain itu, bulu burung kuau raja yang memiliki corak unik dan bagus tersebut banyak dimanfaatkan oleh penari laki-laki sebagai hiasan di bagian kepala. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.